إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mengingat-ingat akan nikmat Allah dan mengingat-ingat akan kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syukur kepada Allah atas nikmatnya merupakan sebab dijaganya nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa innal insana lazalumun kafar. Dan sungguhnya manusia benar-benar gemar melakukan kezaliman, lagi sangat ingkar akan nikmat Rabb-Nya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab. Hendaknya kalian benar-benar memberikan keterangan itu kepada manusia dan jangan sekali-kali menyembunyikannya. Lalu mereka pun mencampakkan Alkitab itu di belakang punggung-punggung mereka dan menukarnya dengan harga yang sedikit. Sungguh alangkah buruk apa yang mereka beli itu. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa seorang muslim dimanapun dia berada, terlebih lagi dia itu seorang penuntut ilmu atau bahkan ulama, wajib atasnya untuk menerangkan hakikat kebenaran agar diikuti dan menjelaskan apa itu kebatilan agar ditinggalkan. Bagaimana ayat ini juga menerangkan akan haramnya seorang muslim
apalagi seorang penuntut ilmu dan terlebih lagi ulama, untuk menyembunyikan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala terangkan demi mencari kesenangan sedikit dari kehidupan dunia. Dan di antara persoalan yang penting untuk dijelaskan, khususnya di hari-hari belakangan ini, agar umat mengetahui hakikatnya, adalah macam-macam kebatilan. Dan yang paling besar dan yang sedang santer sekarang ini adalah tentang batilnya paham komunisme. Komunisme yang dalam bahasa Arab disebut dengan syuyu'iyah, dia lahir dari ajaran sosialisme yang muncul sebagai respon terhadap penguasaan modal yang dimiliki oleh segelintir orang yang disebut dengan istilah kaum borjuis. Paham ini muncul dari rasa iri dan dengki dan sikap protes terhadap orang-orang yang menguasai modal yang dikenal dengan kaum kapitalis. Kemudian dari sosialisme ini lahirlah komunisme, sebuah gerakan sosialis radikal yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19, yang mana paham ini berkehendak untuk menghapus hak kepemilikan individu dan merubahnya menjadi kepemilikan atas benda secara bersama-sama dalam kontrol negara. Apa yang mereka anut ini merupakan kebatilan, dan kebatilannya terang dari banyak sisi. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mencari harta yang halal melalui jual beli maupun jasa, yang darinya dihasilkanlah kepemilikan atas benda secara individu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza qadaytumus salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kalian sudah menunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dengan bekerja, jual beli maupun jasa. Wadhkurullaha katsira, dan senantiasalah kalian mengingat Allah dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi menang. Ayat ini menerangkan kepada kita akan bolehnya tijarah, perdagangan, yang dari perdagangan itu dihasilkanlah harta, suatu keberuntungan yang dimiliki secara individu. Dalam ayat yang lain pada surat Al-Baqarah di ayat 198 Allah juga mengatakan, "Walaisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Dan tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah. Maksudnya ay rizqan, mencari rezeki, bitijarati fil hajj, dengan melakukan jual beli di saat kalian sedang pergi haji. Maka ayat ini sama seperti ayat yang sebelumnya, sama-sama menjelaskan akan bolehnya jual beli, yang dari jual beli itu dihasilkanlah kepemilikan terhadap harta, kemudian dibelanjakan kepemilikan kepada benda yang penguasaannya juga secara individu. Sedangkan penguasaan terhadap benda secara individu inilah yang ingin dihapus oleh paham komunis. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda,
La an ya'tadiba ahadukum huzmatan min hatabin ala dhahri khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Seandainya kalian mencari kayu bakar, kemudian kalian ikat, kalian bawa di atas punggung kalian, yang demikian itu kata Rasulullah jauh lebih baik daripada kalian minta-minta kepada orang dikasih atau ditolak. Maka hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi seorang untuk irtizaq, keluar dari rumahnya mencari rezeki, baik dengan menjual jasa maupun barang, sekalipun barang itu kayu yang dia kumpulkan dari hutan, kemudian dia ikat dan dia perdagangkan di pasar-pasar. Maka jikalau seorang tidak diperbolehkan menurut paham komunis menguasai benda dan modal secara individu, maka akan terbengkalailah banyak dari kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk membayar zakat, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, di mana Nabi SAW pada sebuah hadisnya menerangkan, yu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, di mana zakat itu ditarik dari orang kayanya kemudian diserah terimakan kepada orang miskinnya. Artinya bahwa Islam tidak menentang adanya pengklasifikasian golongan manusia berdasarkan harta sebagaimana yang ditentang oleh orang-orang komunis. Orang-orang komunis menginginkan manusia itu sama, manusia itu setara, bahwa harta serta barang-barang industri itu harus dimiliki bersama-sama dan di bawah penguasaan negara. Hadis ini jelas membantah paham tersebut, bahwa tidak bisa komunisme disatukan dengan Islam, sebagaimana tidak bisa Islam menerima ajaran komunisme, karena keduanya jelas yang satu buatan manusia kafir, sedangkan yang satu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam juga memerintahkan orang untuk mengeluarkan sedekah dan menjanjikan kepada orang yang bersedekah dengan pahala yang besar di akhirat, sedangkan orang-orang komunisme mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa masyarakat itu memang tidak sama kelasnya, di mana pertentangan kelas inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya paham komunisme itu. Sedangkan Allah mengakui adanya perbedaan kelas dan menjelaskan bahwa kaya miskin adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menganggap semua orang itu sama. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika dia membantah orang-orang musyrikin yang menuhankan selain Allah, memberikan ibadahnya kepada selain Allah, apa kata Allah? Allah Tabaraka wa taala menerangkan, apa sama Allah yang Maha Pencipta dengan kesembahan kalian yang diciptakan? Dengan memberikan analogi, permisalan, kalian saja nggak mau disamakan,
antara kalian sebagai tuan dengan budak kalian yang kalian beli dan hidup dengan tanggungan kalian. Dalam surat An-Nahl ayat 71 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq." Dan Allah melebihkan sebagian kalian dari yang lain dalam urusan rezeki. Enggak sama. Islam mengakui adanya perbedaan kelas. Akan tapi Islam juga tidak seperti kaum kapitalis yang memberi kebebasan penguasaan terhadap modal walau dengan cara yang haram dan tidak mengenal hak orang miskin. Maka oleh karena itu Islam memerintahkan bayar zakat, memerintahkan untuk bersedekah, menganjurkan untuk membebaskan budak, dan seterusnya. Allah berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq." Allah melebihkan sebagian kalian dari yang lainnya dalam urusan rezeki. Ini yang ditentang oleh orang-orang komunis. Maka sosialisme, komunisme bertentangan dengan Islam. Sekalipun orang yang mengatakan saya kan nggak ateis, sekalipun nggak ateis, ajaran sosialisme, komunisme bertentangan dengan Islam. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq. Allah melebihkan sebagian kalian dari yang lainnya dalam urusan rezeki. Kemudian apa kata Allah? Faman ladzi fuddilu bi raddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fi sawa. Dan enggak sama. Orang yang dilebihkan rezekinya, kemudian dia memberi sebagian rezekinya itu kepada budaknya. Ini analogi yang Allah berikan kepada orang-orang musyrikin yang menyamakan sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah dengan Allah. Allah bilang, kalian aja nggak mau disamakan sama budak kalian, kok kalian tega-teganya menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi orang-orang musyrikin saja yang mereka kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak menganut, nggak percaya sama ajaran komunisme itu. Bahwa mereka menolak untuk disamakan tuan disamakan dengan budaknya. Karena itu Allah jadikan hal itu sebagai alasan untuk mendebat mereka. Kenapa kalian jadikan selain Allah sama seperti Allah? Di situ kalian sama-sama menyembah mereka, padahal kalian sendiri nggak mau disamakan dengan budak kalian. Kemudian Allah mengatakan, "Afa bi ni'matillahi yajhadun?" Apakah terhadap nikmat Allah kalian mengingkarinya? Yaitu dengan beribadah kepada selain Allah, di samping ibadah kalian kepada Allah. Sidang umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komunis masuk ke tanah air dibawa oleh seorang Belanda yang bernama Henk Sneevliet. Diawali dengan membentuk Serikat Tenaga Kerja di Pelabuhan dengan nama ISDV pada tahun 1914. Kemudian pada tahun 1920 ISDV ini berubah menjadi PKH yang diketuai oleh Semaun, dan pada Mei 1924 dia berubah menjadi PKI. Yang pada tahun 1948 saat kemerdekaan Indonesia masih berusia 3 tahun, PKI memberontak di Madiun dan mendirikan negara Republik Soviet Indonesia dan berhasil ditumpas oleh TNI. Dan pada tahun 1965 PKI kembali melakukan pemberontakan hingga akhirnya resmi dilarang dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Dan larangan itu masih berlaku hingga saat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kekufuran orang-orang komunis dan juga orang-orang sosialis, pendirinya yaitu Karl Marx menganggap agama adalah candu
yang menghambat perkembangan manusia, sehingga banyak dari pengagumnya yang bersikap ateis. Dan komunis di Indonesia memusuhi agama dan juga para pemeluknya. Komunis menistakan simbol-simbol Islam dan menghinakan Allah serta Rasulnya. Adalah pembatal keislaman. Dikatakan man istahza'a bi syai'in min dinir rasul aw thawabi aw iqabi kafar. Barang siapa yang mengolok-olok sedikit saja dari agama Allah, baik dari pahala ataupun hukumannya, maka dia batal Islamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, itu orang-orang yang mengolok-olok Nabi, mengolok-olok sahabat yang mulia, dengan mengatakan ma ra'ayna mithla haula, kami tidak melihat seperti halnya mereka. Arghabu butunan, paling banyak makannya, wa aqdabu alsiran, paling besar bohongnya, wa ajbadu indal liqa, paling takut kalau ketemu musuh. Mereka mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Kalau kalian tanya kepada mereka, wahai Muhammad, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, pastilah mereka akan menjawab, kami cuma main-main dan senda gurau saja. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kalau orang yang mengolok-olok agama secara main-main dan senda gurau kafir, maka lebih kafir lagi orang yang mengolok-oloknya sungguh-sungguh. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Bahkan mereka tidak hanya mengolok-oloknya, mereka memerangi Islam, memerangi simbol-simbol Islam, membunuh tokoh-tokoh Islam dan muslimin. Dan di samping itu mereka juga menganggap semua agama sama, apakah sama-sama dimusuhi atau sama-sama diakui, tapi dibatasi ruangnya. Adalah pembatal keislaman. Dikatakan malam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, orang yang menganggap semua agama sama tidak mengkafirkan musyrikin, semua agama diterima, atau semua agama dimusuhi. Malam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim, atau dia ragu akan kekafiran orang-orang musyrik, aw sahhaha madhhabahum, atau membenarkan ajaran mereka kafar, maka dia kafir. Dan orang-orang komunis juga tidak menganggap wajib untuk berislam. Mereka tidak beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Melainkan mereka yang mengaku muslim berislam sebagian dan berkomunis sebagian. Mereka tidak menganggap wajib berislam, apalagi berhukum dengan hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Aman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang fasik. Dalam ayat yang lain, maka dia orang zalim. Dan dalam ayat yang lain, maka dia orang kafir. Dan dalam pembatal keislaman dikatakan, "Man i'taqada anna ghaira hadin nabi ahsan min hadih atau hukma ghairi ahsan min hukmih kafar." Barang siapa yang meyakini selain hukum Nabi lebih utama daripada hukum Nabi, atau selain petunjuk Nabi lebih mulia dari petunjuk Nabi, maka dia kafir. Dan orang komunis lebih suka mengambil ajaran dari Karl Marx dan Engels daripada ajaran dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga orang-orang komunis tidak mau mempelajari agama. Mereka berpaling dari agama secara keseluruhan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Dalam pembatal keislaman dikatakan pembatal yang ke-10 al-i'rad an dinillahi bil kulliyah, berpaling dari agama Allah secara keseluruhan, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, tidak mau mempelajarinya. Karena kalau dia mempelajari Islam, maka dia akan tinggalkan komunisme itu. Tidak mau mempelajarinya, apalagi dia mau mengamalkannya. Dan begitu juga orang-orang komunis bekerja sama dengan orang-orang kafir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa komunis di Indonesia pada tahun 1948 didukung oleh Belanda. Bahkan masuknya ajaran komunis ke tanah air dibawa oleh seorang Belanda. Mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir, bekerja sama dengan orang-orang musyrikin dalam memerangi Islam dan muslimin. Dan juga di antara kekufuran mereka menghidupkan ajaran-ajaran kesyirikan dengan balutan budaya. Maka banyak underbow-underbownya kan orang-orang komunis yang mereka berbalutkan budaya dengan tujuan untuk memerangi Islam dan menistakan Islam, menjelek-jelekan Islam dan muslimin serta simbol-simbol Islam wal muslimin. Sedangkan dalam pembatal yang pertama dikatakan asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah, bahwa pembatal Islam yang pertama adalah melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya adalah menyembelih untuk kuburan dan menyembelih untuk jin. Maka ini kita dapati dari orang-orang yang ingin menghidupkan ajaran komunisme saat ini. Maka umat Islam harus benar-benar paham bahwa kebiadaban mereka terhadap Islam di negeri ini dan muslimin itu adalah sebuah keburukan, namun tidak kalah lebih buruk lagi, yaitu kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelaskan tentang kekufuran mereka ini merupakan upaya yang paling ampuh dalam menjauhkan umat ini dari paham kufur komunis, sosialis dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ayyuhan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus ke tengah-tengah mereka dari bangsa mereka sendiri seorang nabi, seorang rasul, yatlu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hadis, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Maka seorang muslim harus benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agamanya betul-betul, hingga jangan lagi mereka menjadi mangsa dari paham-paham kafir, sosialis, komunis, kapitalis, ataupun paham-paham kafir lainnya. Karena apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu sudah cukup menanggung kebahagiaan kita, dunia akhirat kita,
apabila kita benar-benar mengambil pedoman itu dari Al-Quran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan jangan kalian merasa lemah, dan jangan pula kalian merasa bersedih hati. Kalian lebih tinggi jika kalian benar-benar beriman. Problemnya kita sekarang ini tidak merasa bangga dengan keislaman kita. Padahal persoalan sesungguhnya adalah karena umat ini malas untuk mempelajari agama, sehingga akibatnya dia minder di hadapan orang-orang kafir dan tidak sanggup bahkan sekedar untuk mengangkat muka. Dia merasa minder. Padahal Allah Azza wa Jalla bagaimana telah muliakan kita, dunia kita, akhirat kita. Ayyuhan nas, ambillah pelajaran dari yang telah lalu, bahwa masa-masa yang akan datang dari petualangan-petualangan sesat orang-orang komunis tidak boleh dibiarkan tumbuh pada diri-diri umat ini. Umat ini harus memiliki akidah yang sahihah, yang tahu dan tidak lagi ragu akan kafirnya orang-orang komunis, sosialis, dan tidak perlu lagi terpana dengan teori-teori sampah Karl Marx, Engels, Lenin ataupun yang seterusnya dari komunis-komunis internasional maupun komunis-komunis dalam negeri. Banyak, semua ialah sampah-sampah yang tiada berguna di hadapan firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah kepada agama Allah. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dan angkat dari kita semua penderitaan. Dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari kekejaman orang-orang yang menginginkan keburukan kepada Islam dan muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.